Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang tentunya penuh dengan harapan agar berlimpah keberkahan dan kemanfaatannya untuk kita semua. Meskipun secara persentase waktu hanya sebentar dan sesaat, namun yang sebentar dan sesaat itu apabila diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu yang kita minta dalam doa agar kegiatan ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun sebentar, meskipun sesaat, manfaatnya sangat banyak. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan bermajelis ilmu di Masjid Agung Purbalingga ini hari Ahad 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah 24 September tahun 2023. Tujuan dari tema yang akan kita bicarakan kali ini adalah mengingatkan kembali kewajiban untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah bukti terkuat pernyataan cinta seseorang untuk Rasulullah SAW. Karena mengaku cinta saja masih belum cukup. Menyatakan dirinya rindu kepada Nabi Muhammad SAW pun masih belum sempurna. Ada bukti-bukti yang dituntut darinya. Di antaranya melaksanakan sungguh-sungguh ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak, karena memang yang beliau ajarkan lengkap dan detil. Tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah beliau jelaskan, dan tidak ada satupun keburukan melainkan beliau sudah peringatkan. Yang baik tentu untuk dilaksanakan, yang buruk harusnya dihindari dan ditinggalkan. Generasi
emas dan generasi terbaik umat ini. Siapa lagi kalau bukan generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka dinyatakan sebagai generasi yang terbaik bukan hanya penilaian begitu saja, tetapi ada sebab-sebabnya. Sebab yang terbesar karena mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, adalah profil-profil dan figur-figur yang sangat menjunjung tinggi ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekali mereka mendengarkan, cukup sekali itu, karena yang selanjutnya adalah pengamalan. Sekali Nabi Muhammad SAW melarang, dan cukup sekali itu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain meninggalkan apa yang beliau larang. Sebagai contoh adalah suatu pesan, bukan pesan biasa, pesan yang berbobot, yaitu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya Mu'adz dan bersabda, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Mu'adz, demi Allah, sungguh saya mencintaimu, benar-benar sayang. Tentu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sayangnya beliau kepada para sahabat untuk umat adalah cinta yang dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan cinta semacam itulah yang mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fala tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Bentuk sayang dan cintaku kepadamu, wahai Mu'adz, pesan ini, wasiat bahkan, bukan pesan biasa. Fala tad'anna dubura kulli salatin, jangan sekali-kali, artinya jangan satu kali pun meninggalkan, melewatkan begitu saja setiap selesai salat. Dalam artian yang lain, setiap penghujung salat engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah dan berikan kemudahan untukku agar selalu bisa mengingatmu, mampu bersyukur kepadamu, dan terus beribadah dengan cara dan bentuk yang terbaik. Di dalam riwayat itu disebutkan, "Ausa bidzalika Mu'adzun as-Sunabihi wa ausa bihi as-Sunabihi Abu Abdurrahman wa ausa bihi Abu Abdurrahman Uqbah bin Muslim." Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal itu secara berturut-turut lintas generasi, dari guru ke murid, disampaikan juga. Mu'adz bin Jabal menyampaikan hal itu kepada muridnya yang bernama As-Sunabihi. "Wahai Sunabihi, demi Allah saya cinta dan sayang kepadamu, maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan dan engkau lewatkan
membaca doa berikut ini di penghujung salat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. As-Sunabihi menyampaikannya lagi kepada Abu Abdurrahman, seorang muridnya. Abu Abdurrahman melanjutkan pesan itu kepada muridnya lagi yang bernama Uqbah bin Muslim rahimahumullah. Ini contoh pertama bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain benar-benar memperhatikan dan sungguh-sungguh melaksanakan pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pesan itu bukan pesan biasa, tetapi ya, berderajat sebagai pesan wasiat. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak hari itu mendengar sampai meninggal dunia tidak pernah ditinggalkan satu kali pun. Dipegang betul-betul, dilaksanakan sungguh-sungguh, karena jarak antara seorang hamba dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat itu ditentukan dengan seberapa kuat dia berpegang dan seberapa semangat dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Semakin dia kuat berkomitmen untuk meniti dan menjalani jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW, melaksanakan ajaran-ajaran beliau, maka akan semakin dekat derajatnya, bahkan berada di satu tempat, sama-sama di puncak tertinggi surga, Firdaus namanya. Tetapi mereka yang jauh dari pengamalan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW akan jauh pula jaraknya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan bila melakukan hal-hal yang justru bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW akan terusir dia. Ketika umat manusia, kaum muslimin maksudnya, para pengikut Nabi Muhammad SAW sama-sama mendatangi telaga yang ada di hari kiamat kelak, ada sejumlah orang diusir. Nabi Muhammad SAW sempat meminta agar mereka tidak diusir, tetapi dikatakan di sana di waktu itu, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu kan tidak tahu hal-hal baru yang bukan ajaranmu yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Ini peringatan keras, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betul-betul ancaman yang membuat harusnya seseorang itu merasa takut ketika dia mengamalkan sesuatu yang bukan ajaran dari Rasulullah SAW. Atau bahkan jelas-jelas dia tahu itu adalah sunnah Nabi SAW, namun secara sadar dia tinggalkan. Kenapa? Minder, malu hati, takut. Wal'iyadzubillah, ini penyakit yang menghinggapi banyak hati. Kita tidak menyoroti satu lapisan tertentu atau satu elemen khusus di antara kita. Kenapa? Karena penyakit ini didapati hampir di tiap-tiap lapisan masyarakat. Memang yang sering kita jadikan contoh santri. Santri, seorang yang berstatus talibul ilmi, dia yang dari kecil sudah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia yang sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia yang dengan fasih dan lancarnya membaca bahkan menghafal sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia juga yang meninggalkan dan menanggalkan atribut sunnah Nabi SAW. Malu, minder, kurang percaya diri, termakan oleh isu, kalah dengan arus yang memang lebih besar. Tetapi arus itu kan arus keburukan. Di pondok luar biasa saleh dan alimnya, di pondok pengamalannya membuat takjub dan berdecak kagum. Liburan, pulang ke rumah, belum sampai di rumah, masih dalam perjalanan pulang. Hampir-hampir tidak kita mengenali dirinya sebagai seorang santri. Tidak nampak atribut-atribut sunnah itu, simbol dan syiar agama, untuk menandakan bahwa dia adalah pengikut setia Rasulullah SAW. Malu, minder, kurang percaya diri, bajunya diganti dari jubah menjadi kaos biasa, dari sirwal menjadi celana jeans yang menutupi mata kaki, penutup kepala kalau bukan dihilangkan diganti dengan berbagai macam jenis topi. Pergelangan tangannya yang sebelumnya tidak ada apa-apa, atau mungkin sebelumnya ada jam tangan, dihiasi bukan hanya satu tetapi lebih dari gelang. Cara berbicaranya, cara berjalannya, la haula wala quwata illa billah. Ini yang menyedihkan. Sudah mengenal, telah mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang seharusnya sunnah itu didekap, dipeluk, dipegang sampai mati, supaya besok pada hari kiamat jaraknya dekat, bahkan disatukan menjadi satu tempat dengan Nabi Muhammad SAW ini, dilepas, dibuang, dicampakkan ke belakang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, contoh yang kedua, riwayat Bukhari dan Muslim, supaya kita memiliki teladan. Dan memang teladan kita sangat banyak, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Abu Hurairah sahabat Nabi mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amuta." Ini prinsip seorang muslim. Ini yang harus dijadikan petunjuk, pegangan dan jalan hidup. Kata sahabat Abu Hurairah, kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW, menitipkan 3 wasiat untukku, 3 pesan dari Rasulullah SAW. La ad'uhunna hatta amuta. La ad'uhunna hatta amuta. Tidak akan saya tinggalkan hatta amuta. Apa artinya hatta amuta? Hingga aku mati. Jadi prinsip seorang muslim dan prinsip siapapun yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW, adalah sampai mati. Bukan hanya selama menjadi santri,
Bukan sebatas ketika saya sedang ngaji. Hatta amuta, sampai mati akan saya laksanakan itu. Pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal pesan-pesan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW masih terhitung berjarak waktu dengan hari wafatnya beliau SAW. Apalagi lebih-lebih pesan-pesan dan wasiat dari Nabi SAW di hari-hari terakhir, bahkan di saat-saat sebelum wafat, mestinya harus dipegang kuat-kuat. Sahabat Mu'adz bin Jabal terus mengamalkan pesan dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Hurairah secara bahasa lebih tegas, la ada'uhunna hatta amuta, tidak akan saya tinggalkan sampai mati sekalipun. Apa itu 3 pesan dari Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, sum atau saumu thalathati ayyamin min kulli syahri. Yang pertama, tiap bulan puasa 3 hari. Wassalatul duha. Yang kedua adalah salat duha. Yang ketiga, wa naumun ala witrin, tidur di malam hari dalam posisi sudah melaksanakan salat witir. 3 pesan ini dijaga betul oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak pernah ditinggalkan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mestinya kan kita selalu melakukan refleksi diri. Sudah sejauh mana dan sejauh apa pesan-pesan Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak untuk dilaksanakan dan dikerjakan. Pesan-pesan Nabi SAW yang sifatnya wasiat, untuk membedakan dengan keterangan, berita, penjelasan, pengajaran, nasihat secara umum dari Nabi Muhammad SAW. Pesan-pesan Nabi yang sifatnya wasiat itu lebih dari 50 wasiat. Hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu sangat banyak sekali. Antara lain adalah pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, memperhatikan hak-haknya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mazala, dari Nabi Muhammad SAW tentunya, kata Nabi SAW, mazala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril terus saja dan selalu mengingatkanku dengan sebuah wasiat untuk memperhatikan tetangga. Sampai-sampai saya berpikiran akan menjadi ahli waris saya. Kenapa? Saking seringnya diingatkan, tetanggamu itu wasiat dari Rasulullah SAW yang beliau peroleh dan beliau dapatkan dari siapa? Dari malaikat Jibril alaihi salam. Dan tentunya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang ini.
Pengamalan yang kita lakukan untuk memperhatikan tetangga yang dekat dan di samping kanan kiri muka belakang rumah kita. Kita membahas secara lebih luas pengertian dari tetangga. Berapa puluh rumah, berapa belas rumah dari rumah kita yang masuk dalam kategori tetangga. Cukup sebagai bahan untuk refleksi diri. Tetangga yang betul-betul dekat, samping kanan, samping kiri kita. Wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menempatkan dan memposisikan tetangga dalam list atau daftar yang kita pikirkan. Inilah indahnya Islam. Tidak ada egoisme di sana. Kebersamaan terus ditanamkan. Mau berbuat dan bikin apa saja, tetangga bagaimana? Masak, tetangga. Bahkan secara khusus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan wasiat untuk memperbanyak kuah apabila memasak, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga. Kita keluar pergi, masuk datang di jam dan waktu yang menurut kita suka-suka kita lah. Padahal bisa jadi tetangga terganggu karena di waktu yang sama mereka beristirahat, membuka pintu, menggeser gerbang yang terbuat dari besi, menyalakan mesin kendaraan, berbicara dengan keras. Ingat tetangga. Apabila tidak terlihat satu hari, apalagi lebih, pikirkan lagi tetangga. Tetangga yang dimaksud adalah tetangga kaum muslimin, bahkan sekalipun hidup bertetangga dengan orang kafir. Itulah indahnya Islam. Tidak berpikir hanya diri sendiri, tidak hanya mementingkan masing-masing, tetapi tetangga kita bagaimana? Itu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang mungkin dianggap remeh, dibilang kecil, tetapi bila diniatkan sebagai ibadah dan sarana untuk berbuat baik kepada tetangga, lebih-lebih jangkauan dan lingkupnya lebih luas, maka otomatis kemanfaatannya pun akan lebih luas. Itu kalau dilakukan, efek positifnya bukan hanya luar biasa, tetapi sangat istimewa. Satu contoh yang mungkin bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kita yang hidup dalam ikatan tetangga dan tetangga, dalam satu lingkup yang hidup bersama-sama, bukan hanya kita saja. Bukankah sama-sama mengerjakan program bersih lingkungan memiliki nilai dan poin positif? Bayangkan kalau sebuah pondok pesantren, silakan sama-sama kita bayangkan, sebuah pondok pesantren satu pekan satu kali menggerakkan santri-santrinya untuk bersih lingkungan di kampung dan desanya. Cukup 1-2 jam. Disiapkan alat-alat kebersihan.
sapu lidi, serok dan yang semisal. 1 pekan 1 kali saja. Dari ujung jalan masuk desa sampai ujung jalan di penghujung desa. 1 pekan 1 kali. Mudah-mudahan sudah terbayang. Maka bayangkan yang berikutnya, kira-kira pandangan masyarakat terhadap pondok pesantren ini positif ataukah negatif? Saya yakin jawaban kita sama. Pandangannya pasti akan positif. Hanya 1 jam saja, rame-rame. Punya murid 100. Ada santri sampai 200. Kenapa? Karena kita hidup bertetangga. Jangan justru sebaliknya. Pondok pesantren yang dikelola oleh ahlu sunnah salafiyin diprotes tetangga-tetangganya karena sampah yang dihasilkan oleh pondok pesantren itu. Ini terjadi. Kita tidak sedang mengumbar aib atau mengkritisi di depan orang, di hadapan publik, bukan. Refleksi diri itu namanya. Jangan sampai itu terulang lagi. Diprotes tetangga kanan kirinya. Kenapa? Sampah menumpuk. Bungkus plastik, bungkus kertas ada di mana-mana. Yang jelas-jelas itu dihasilkan dan diproduk oleh lingkungan di pondok pesantren tersebut. Bukan kemudian kita cari siapa yang salah, kita kejar siapa yang membuang. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi selain kita mengajarkan kepada anak-anak kita semua untuk suka bersih-bersih, senang rapi-rapi, kemudian 1 pekan 1 kali saja. Toh itu syar'i juga. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga dan merawat bumi. Toh itu juga syar'i. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan sangat suka dan senang dengan hal-hal yang indah. Bukankah Nabi Muhammad SAW adalah profil orang yang paling bersih satu dunia? Bukankah agama Islam adalah agama yang mengajarkan at-taharah, kebersihan dan kesucian? Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu. Seperti itu. Ini kaitannya dengan tetangga. Jangan sampai tetangga yang paling dekat dengan pondok pesantren menjadi pihak yang paling dirugikan oleh pihak pondok pesantren. Apalagi nyun sewu, mohon maaf, justru kita yang menjas tetangga itu. Memang orangnya kayak gitu kok. Dari dulu udah gak senang sama kita. Ya apa yang membuat dia tidak senang? Sikapmu. Kalau sikapmu baik, hak-haknya dipenuhi, apa ada dia alasan untuk membenci? Kalaupun dia membenci, akan dia sembunyikan dan tutup-tutupi itu. Tapi kan memang dari awal sudah merasa dirugikan. Bikin acara pembangunan gak ada nyun sewunya sama sekali. Rame, ribut, debu, tetangga gak dijawil sedikit pun. Mestinya tetangga-tetangga pondok-pondok pesantren itu menjadi pihak yang paling mendapatkan manfaat dari keberadaan pondok pesantren itu. Jangan jauh dipikirkan, dekat dilupakan. Persaudaraan sesama kaum muslimin yang jauh diperhatikan, yang dekat dibiarkan. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai saya berpikiran
bahwa malaikat Jibril nanti akan menyampaikan itu tetanggamu termasuk ahli waris. Itu kan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain yaitu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dan diminta oleh seorang sahabat, "Ausini." Arti dari ausini, wahai Rasulullah, tolong berikan pesan untukku dalam bentuk wasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan marah. Lagi wahai Rasulullah, jangan marah. Wasiat yang lain, jangan marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari. Tetap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan pesan dan wasiatnya, la taghdab. Jangan gampang marah. Jangan kemudian sedikit-sedikit diselesaikan dengan marah. Karena kalau marah diikuti, marah itu kemudian dituruti, tidak ada baiknya. Ada kepuasan, tapi hanya sebentar. Karena kepuasan sudah mengungkapkan dan menyalurkan kemarahan itu. Tapi nanti ujung-ujungnya penyesalan. Api ditambah dengan api. Bukannya dia padam, justru semakin menyala-nyala. Memang harus ada satu pihak yang memposisikan diri sebagai air yang menyejukkan dan memadamkan api marah. Dan itu berat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menjelaskan siapa yang bisa menahan marahnya, besok pada hari kiamat akan diminta dan dipersilakan memilih di depan makhluk semua bidadari mana yang dia suka. Kenapa? Saking beratnya. Kakak, adik, tetangga dengan tetangga, antar suami dan istri. Siapa yang tidak jengkel, siapa yang tidak marah kalau dibilang ini dan dibilang itu, padahal tidak sesuai dengan faktanya. Bukan demikian kenyataan. Kalau ditanggapi enggak seperti itu, misalkan direspon enggak benar yang kamu sampaikan, belum tentu berakhir dan selesai perkara. Apalagi urusannya kan remeh-temeh, perkaranya ringan dan bisa diabaikan, sehari dua hari bisa dilupakan. Contoh yang lain adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim kepada sahabat Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman ibnu Abil As mengatakan, "Akhiru ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amamta qauman fa akhiffa bihimus salata." Pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya adalah, idza amamta qauman, kalau engkau bertindak sebagai imam salat untuk orang lain, fa akhiffa bihimus shalah, maka pimpinlah mereka selaku imam dengan salat yang ringan, tidak memberatkan. Tumakninah rukun salat, khusyuk ruhnya, ketenangan dan kesempurnaan di dalam salat tidak bisa ditawar. Tetapi panjang pendek, durasi waktunya, lama dan sebentarnya, itu masih bisa diatur. Apalagi jika memperhatikan jamaah makmum yang mengikuti salatnya. Siapa mereka? Perhatikan. Adakah orang tua di sana? Mungkin anak-anak kecil yang ikut dibawa. Mungkin masjid itu letaknya di tempat-tempat publik, di pinggiran jalan besar, di tempat keramaian yang sangat memungkinkan mereka yang singgah sholat di sana adalah orang-orang yang punya keperluan dan kepentingan. Apakah ada kegiatan setelah itu?
pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan seorang imam. Bukan kemudian dengan sholat yang panjang tetapi kemudian memberatkan, itu yang terbaik. Tetapi mempertimbangkan kondisi makmum, itulah sifat seorang imam yang bijaksana. Ini pesan terakhir dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Utsman ibn Abil As, idza amamta qauman fa akhif bihimus shalah. Kalau kamu bertindak sebagai imam untuk orang lain, maka buatlah salat itu ringan. Jangan memberatkan, jangan membosankan. Supaya salat itu bukan hanya gerakan-gerakan badan. Apalagi jangankan makmum, imam pun hanya sekedar membaca yang keluar suara. Hanya bunyi yang terdengar, tetapi dia sendiri tidak paham apa yang dia baca. Yang penting sekedar menyampaikan hafalan saja. Pendek, berkualitas, membuat nyaman dan damai makmum di belakangnya, itu tentu lebih baik. Itu pesan terakhir Rasulullah SAW kepada sahabat Utsman ibn Abil As, riwayat Muslim 468. Nabi Muhammad SAW juga berpesan, karena pesan-pesan Nabi itu sangat banyak. Tadi sudah kita sampaikan walaupun hanya sekilas. Ini untuk membedakan dengan semua yang diajarkan dan diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau itu sangat banyak, dan itu juga bisa dikatakan sebagai pesan. Tetapi yang kita maksud dalam materi dan tema kali ini adalah pesan secara khusus. Lebih tepatnya dikatakan sebagai wasiat dari Rasulullah SAW. Adalah pesan dari Nabi SAW untuk memperlakukan kaum wanita dengan baik dan lemah lembut, tanpa, saya beri keterangan tambahan, tanpa melihat apa yang akan dilakukan dan diberikan oleh kaum wanita itu kepada kita. Jangan jadikan alasan saya sudah baik, tapi dianya enggak. Saya sudah berusaha bersabar, tapi dianya malah marah-marah. Saya selama ini selalu lemah lembut kepadanya, tapi dia kasar dan cuek kepada saya. Tidak usah mempertimbangkan apa yang mereka lakukan oleh yaitu kaum wanita tersebut. Entah kakak perempuan, entah adik perempuan, apalagi istri. Beliau kan mengatakan istausau bin nisa'i khairan. Lafalnya saja sudah menunjukkan sebagai wasiat. Istausau bin nisa'i khairan. Baik-baiklah sebagai wasiat untuk memperlakukan kaum wanita. Di dalam hadis riwayat Muslim 1468, Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mar'ata kadhila'i idza dhahabta tuqimuha kasartaha wa in taraktaha istamta'ta biha wa fiha iwajun. Sungguh wanita itu ibarat tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau paksa luruskan, patah. Kalau engkau biarkan, bengkok. Istamta'ta biha, engkau bisa bersenang-senang dengannya. Wa fiha iwajun, dan tetap saja bengkok. Maka caranya baik-baiklah kepada mereka. Ini sekali lagi, ini pun wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang terakhir sebelum kita membawakan contoh-contoh pengamalan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau ini adalah contoh-contoh wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyampaikan nanti beberapa contoh pengamalan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Muqbil
bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain halaman 150 dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan wasiat untukku memperhatikan 7 perkara. Pertama, hubbul masakin wad-dunu minhum, punya rasa cinta, ada simpati dan empati, ada belas kasih kepada orang-orang miskin, bahkan wad-dunu minhum, dan berusaha dekat dengan orang-orang miskin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya yang miskin. Beliau tidak pilih-pilih. Beliau bukan kemudian membuat kategori-kategori berdasarkan harta dan materi. Kalau kaya, dekat, dibukakan akses kapanpun, dimanapun. Kalau berharta, akan diperhatikan lebih. Sementara yang miskin, seakan-akan ada jarak. Tidak seperti itu Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat dekat dengan orang-orang miskin. Tidak merasa sungkan. Bukan kemudian menganggap pantas untuk dijauhi. Beliau dekat dengan orang-orang miskin. Tetapi tentu yang dimaksud di sini adalah orang-orang miskin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, atau yang ingin diajak untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya aspek duniawi yang diperhatikan, tetapi unsur ukhrawi itu juga menjadi sasaran. Bukan kemudian hanya berkunjung ke tempat-tempat kumuh di kampung-kampung padat, membawa bantuan sosial dan yang lainnya. Bukan sekadar itu, bukan sebatas bantuan sosial, tetapi bagaimana mengajarkan untuk mereka tentang keindahan Islam. Berbicara bukan hanya apa kabar, sudah makan ataukah belum, bukan sekedar itu, tetapi juga sudah bisa sholat, sudah bisa baca Al-Quran, mau belajar sholat, mau belajar Al-Quran. Bercerita tentang kisah-kisah Nabi, terutama kisah Nabi Muhammad SAW, kisah tentang para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama salaf. Ceritakan untuk mereka. Ajarkan kepada anak-anak kita pun seperti itu. Untuk senang berteman, suka bergaul dengan orang-orang miskin yang baik. Dengan keterangan tambahan, yang baik. Sekarang cara pandang banyak orang, manusia dibuat bertingkat-tingkat, berkasta-kasta, dan bergolongan-golongan. Ada kategori-kategori yang mereka sendiri memperselisihkan. Kalau yang seperti ini gak mau berteman, bukan level gue, itu bukan circle kita, kamu gak pantas bergaul dengan dia. Kamu keturunan orang mulia. Kenapa kamu berteman dengan anak-anak seperti itu? Dekil, busuk, lusuh. Gak boleh. Itu akan merendahkan derajat keluarga kita. Banyak yang punya pemikiran seperti itu. Nabi Muhammad SAW berwasiat melalui sahabat Abu Dzar. Karena wasiat ini tentunya bukan untuk sahabat Abu Dzar saja kan, untuk kita semua. Apa itu? Hubbul
masakin wad-dunuwu minhum. Karena dengan bergaul dekat dengan orang-orang miskin yang baik tentunya itu akan membantu untuk menumbuhkan dan menghidupkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Menumbuhkan sifat simpati. Ada sensitivitas di sana. Dia punya rasa. Ini pendidikan di dalam Islam. Karena pendidikan di dalam Islam itu kan bukan hanya aspek akademis. Bukan hanya tentang angka dan angka. Bukan cuma dinilai dengan nilai. Bukan. Pendidikan di dalam Islam itu mencakup semua aspek. Akademisnya, iya. Sosialnya, tentu. Termasuk ini. Jangan sampai pintar, dikatakan pandai, tapi tidak memiliki simpati dan empati. Jangankan kepada orang lain, terhadap orang tuanya sendiri pun dia gak peduli. Jangan bilang tidak ada anak-anak dengan tipe seperti ini. Banyak. Orang tuanya sakit biasa-biasa saja. Orang tuanya susah, dia tidak merasa. Orang tuanya sedang mengalami kesulitan, dia gak peduli. Yang penting saya mau ini, saya belikan ini. Orang tuanya sudah memberitahu, Abi dan Umi sekarang sedang sulit, gak ada uang, gak bisa. Ngambeklah dia, larilah dia, mengurung dirilah dia dalam kamar. Misuh-misuh dan maki-makilah dia. Kenapa gak ada simpati dan empati? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Jawabannya, tidak diajarkan simpati dan empati itu dari kecil. Bagaimana dia kenal? Bagaimana dia bisa mengerti? Maka kepada orang tua yang anaknya seperti ini, lebih baik tenang, koreksi diri, flashback kembali apa yang sudah kita ajarkan dan kita kenalkan kepada anak kita selama ini. Oh iya, yang kita tuntut, yang kita kejar cuma nilai. Angka dan angka di rapot itu. Kalau nilainya 100, Masya Allah, Barakallahu fiik. Kalau angkanya di bawah 50, kamu malas, kamu bodoh, kamu tidak berguna, kamu bikin malu orang tua. Hanya itu. Sementara yang aspek sosial seperti hubbul masakin wad-dunuwu minhum, ini kan pendidikan juga. Mungkin anak kita tidak seperti anak-anak yang lain yang Allah beri karunia kepintaran dan kecerdasan. Boleh jadi itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Anak kita tidak seperti banyaknya santri-santri yang lain yang mereka berprestasi dalam bidang akademik. Tapi mungkin saja anak kita punya kelebihan di dalam sosial, simpati, empati. Atau istilah apapun namanya, silakan diberi istilah. Tapi yang jelaskan paham kita. Bagaimana menumbuhkan pada diri anak-anak kita. Dan itu harus dimulai dari orang tua untuk memberikan contoh dan teladan. Bagaimana bisa tidak egois, tapi memikirkan yang lain juga. Itu ajaran Islam. Contoh pertama tadi saja, wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini yang berikutnya. Tadi simpati kepada empati kepada para wanita. Ini kepada orang-orang miskin. Bukan cuma cinta ternyata. Wad-dunuwu minhum. Mau mendekat dan bergaul dengan mereka. Sehingga ketika orang tuanya sakit, tanpa diminta, anak kemudian merawat.
Ketika orang tuanya sedang mengerjakan pekerjaan rumah tanpa disuruh, dia ikut bergabung membantu. Ada satu pekerjaan di rumah, dia menawarkan diri, apa yang bisa saya bantu? Dia tahu orang tuanya lelah, dia cari balsam atau minyak urut, dia urut telapak kaki ibu atau bapaknya. Kenapa? Karena dari kecil sudah dilatih dan dididik untuk punya simpati dan empati itu, sensitif secara sosial. Kemudian wasiat yang kedua, kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa an asila rahimi. Ini lagi aspek sosial ini. Wa an asila rahimi. Wasiat yang kedua apa kata sahabat Abu Dzar? Wa an asila rahimi. Terjemahkan. Jangan kaget. Wa an apa artinya? Betul. Wa an asila rahimi. Menyambung dan menjaga hubungan silaturahmi. Hubungan kekerabatan baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Itu namanya rahim. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an anzura ila man huwa asfalu minni. Lagi kita cari santri ini. Yang tunduk yang ditanya. Oh, langsung tegak semua. Loh, dua tadi di sini, sekarang dari sana. Wa an anzura dari nazara yanzuru. Mas. Enggak apa-apa. Wa an anzura. Belakangnya. Baik, santri, para penjaga ilmu syar'i. Jangan mau berhenti untuk thalabul ilmi sampai mati. Iya kan, hatta amut. Itu pokoknya sampai mati pokoknya thalabul ilmi. Ngono lho, Mas. Enggak apa-apa. Diskusi boleh. Yang penting jawabannya benar, jangan sampai diskusi salah pula kan? Wa an anzura ila man huwa asfalu minni. Mas ini Mas. Ini santri juga. Santri apa malah musyrif? Kalau musyrif enggak boleh lah nanya. Santri. Apa artinya? Wa an anzura ila man huwa asfalu minni. Gimana Pak Didin? Atuh-atuh ini. Ini wasiat Rasulullah yang ketiga Pak Didin. Masih aspek sosial ini. Apa itu an anzura ila man huwa asfalu minni? Saya diberi wasiat oleh Rasulullah, kata sahabat Abu Dzar, untuk memperhatikan orang yang lebih susah dari saya. Ya. Asfal itu artinya lebih rendah di bawah. Dalam hal apa? Dalam hal dunia. Ini yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita ini. Ya. Jadi kalau bisa pelajaran akhlak itu bukan cuma teori, bukan hanya menghafal dalil. Kasih soal sampai 100 soal. Contoh-contoh kasus. Ya kan? 100 soal. Itu yang teori. Nanti wawancara, nanti praktek di lapangan. Kasih pertanyaan pertama. Kalau kamu melihat seorang bapak-bapak membawa damen, tahu damen? Apa damen? Damen apa Mas? Santri. Orang Jawa tahu. Bapak-bapak tua bawa damen, naik sepeda, jatuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu punya tetangga sedang memperbaiki genteng rumahnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu melihat seorang buta dengan tongkatnya akan menyeberang jalan. Apa yang kamu lakukan? Kamu melihat dan bertemu dengan orang yang sedang kebingungan. Ya, sana sini kelihatan bingung. Apa yang kamu lakukan? 100 soal. Kebanyakan atau kurang? Kalau untuk membentuk karakter 100 itu masih kurang. Hari ini dia menjawab dengan tulisan, besok panggil satu-satu. Kalau enggak tanya di depan teman-temannya satu kelas itu, Mas kamu. Kalau misalkan tetanggamu katanya sedang sakit, kemarin jatuh kepleset di kamar mandi, Bapak Tugio misalkan.
Sekarang dirawat di rumah sakit, apa yang kamu lakukan? Apa ya? Jawabannya harus, ya saya akan ngajak Abi untuk jenguk. Itu kan bagus jawabannya. Ngajak abinya malah, karena abinya nggak ngajarin. Keras ini. Kalau misalkan si Mbah sedang dirawat di rumah sakit, apa yang harus kamu lakukan? Tanya satu persatu. Kalau misalkan di pondok ada keran patah, airnya ngalir, apa yang kamu lakukan? Dinikmatin aliran airnya. Jarang-jarang melihat aliran air. Kalau lihat lampu nyala di teras masjid jam 10, jam 11 siang, gak ada manfaatnya, apa yang kamu lakukan? Sedekah buat negara. Oh, itu malah kebalik-balik itu. Tanya. Biar mereka tumbuh di sini loh, tumbuh. Ya. Jadi bukan cuma mikirin diri sendiri, ya. Cuma maunya tentang dia, tapi tentang lingkungannya, orang-orang dan segala macam dia nggak peduli. Janganlah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kenapa anak-anak kita banyak merengek, banyak menuntut, banyak meminta? Sekali lagi karena kita tidak mengenalkan kepada mereka untuk wa anzura ila man huwa asfalu minni. Karena jarang kita bilang, tuh Mas, itu di sana itu. Anak kecil itu seumuran dengan kamu. Tasnya sudah rusak. Kamu tasnya baru. Sekali aja. Gak usah panjang-panjang juga, nanti anaknya bosan. Tuh, lihat di sana. Anak-anak. Apa? Amin. Ya, amin. Teman-temannya di pinggiran emperan toko sambil, lihat. Kita lebih bersyukur, alhamdulillah. Bukan untuk merendahkan mereka, bukan untuk menghina mereka. Sambil doakan Mas, biar mereka dapat hidayah. Kamu bersyukur bisa belajar agama. Itu terus begitu. Itu namanya menanam. Ya, supaya tumbuh ya, apa yang sudah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, wa an atakallama bimurril haqqi. Wasiat yang berikutnya adalah tetap berbicara selama itu benar walaupun pahit. Wala akhafa fillahi laumata laim. Dan saya tidak takut kepada siapapun celaan dan cercaan asalkan itu di jalan Allah. Wa an la as'ala ahadan syai'an. Yang berikutnya, ini yang ke-6. Wa an la as'ala ahadan syai'an. Ini nih pendidikan Islam. Wasiat dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar untuk tidak meminta apapun kepada siapapun. Mental mandiri namanya. Bukan mental mengemis. Bukan mentalnya berharap bantuan, baik dalam bentuk kartu, dalam bentuk voucher, dalam bentuk tunai. Enggak. Hidup itu bukan bergantung pada orang lain. Tapi wa an la as'ala ahadan syai'an. Enggak. Pokoknya harus berusaha, harus ada ikhtiar di sana, menjaga kehormatan dan harga diri. Wa an ukthira min qauli la haula wala quwwata illa billah. Wasiat yang ke-7 dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar dan untuk kita semua, untuk mempersering dan memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sering la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nah ini barakallahu fikum. Jadi kerangka dari materi kali ini adalah kita mengulang dan menyegarkan kembali ilmu yang telah kita pelajari selama ini, bahwa pernyataan dan pengakuan cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu harus dibuktikan secara nyata. Kan begitu kerangkanya. Kalau mau diurut-urutkan, harus dibuktikan secara nyata. Dan salah satu bentuk pembuktiannya adalah sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tadi kita sebutkan 2 contoh. Kemudian ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak dan beragam.
ada yang masuk kategori itu wasiat, untuk menunjukkan bahwa itu harus benar-benar diperhatikan. Ya. Beberapa contohnya juga sudah disebutkan tadi dengan sedikit penjelasan. Nah, kesungguhan untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW itu sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Dan beberapa contohnya tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Nanti sesi yang kedua akan kita bagi menjadi 2 sub pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah membacakan beberapa contoh dari para sahabat yang sungguh-sungguh mengamalkan pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti sesi yang kedua, dan itu yang terakhir sebagai penutup, kita akan membaca sedikit secara ringkas pesan-pesan Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir hayat beliau, ya, 7 hari sebelum beliau meninggal dunia sampai detik-detik terakhir Nabi Muhammad SAW wafat, ya, di pangkuan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Taib, aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.